Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ismawati. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan membahas tentang apa itu HPLC. Simak ya. Nah, jadi HPLC itu berasal dari bahasa Inggris. Awalnya, HPLC memiliki kepanjangan High Pressure Liquid Chromatography. Keempat suku kata tersebut, jika diartikan per kata, maka high berarti tinggi, pressure berarti tekanan, liquid berarti cairan, dan kromatografi merupakan suatu metode batang pemisahan molekul. Jika disimpulkan secara sederhana, high pressure liquid chromatography dapat diartikan sebagai suatu metode pemisahan molekul dengan media cair yang diberikan tekanan tinggi. Selanjutnya, di sini ada kromatografi pada HPLC. HPLC sangat erat kaitannya dengan kromatografi. Kromatografi merupakan sebuah teknik atau metode pemisahan molekul yang didasarkan pada perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam. Kromatografi digunakan untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada pada suatu larutan. HPLC adalah alat laboratorium yang bekerja dengan metode fisik-kimia didasarkan pada teknik kromatografi, di mana fase geraknya berupa cairan dan fase diamnya bisa berupa memiliki bentuk cair ataupun padat. Nah, berikut ini adalah contoh kromatografi HPLC. Setiap alat pasti memiliki fungsi. Nah, fungsi dari HPLC ini adalah untuk menentukan atau mengukur atau menganalisa kadar bahan aktif pada suatu sampel, obat, makanan, atau herbal. Pada beberapa kasus yang berhubungan dengan obat herbal, alat ini digunakan untuk menentukan marker pada suatu obat herbal. Selanjutnya ada prinsip kerja. Prinsip kerja dari HPLC ini, secara sederhana HPLC bekerja mengacu pada metode fase gerak, mobile phase, dan fase diam, stationary phase. Namun, secara detailnya, tentu ada banyak hal yang dilakukan pengukurannya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis HPLC. HPLC ini umumnya berbeda seperti mikroskop yang memiliki banyak jenis fungsinya. Namun, alat HPLC sendiri merupakan alat yang terdiri dari beberapa modul yang saling berhubungan, seperti solvent organizer, high pressure pump, auto sample, column oven, atau detektor UV phase. Nah, inilah bagian-bagian daripada HPLC. Yang pertama yaitu terdapat di atas yang bernama high pressure pump atau pumping. Yang kedua itu ada auto sample atau injektor. Yang ketiga column oven, dispersion. Dan yang terakhir yaitu ada UV phase detector atau sensor atau bisa disebut juga dengan detektor. Nah, berikut ini adalah fungsi dari bagian-bagian alat HPLC. Yang pertama itu ada solvent organizer, berfungsi umumnya digunakan untuk menghilangkan pengaruh gelombang atau gas atau mengurangi fluktuasi tekanan yang menyebabkan baseline conditioning tidak ada tercapai. Yang kedua yaitu ada high pressure pump. Pompa HPLC atau HPLC pump merupakan komponen yang penting dalam instrumen yang satu ini. Pada umumnya, beberapa pompa satu ini memiliki tekanan yang berkisar pada 6000 PSI. Selanjutnya yaitu ada auto sampler. Pada HPLC sangatlah penting, terlebih jika Anda memiliki banyak sampel yang akan dianalisa. Proses injeksi yang tinggi diperlukan dalam proses autosampler. Perubahan insecurity yang luas diperlukan dari berbagai aglomerasi. Lalu selanjutnya ada column oven. Column oven pada HPLC berfungsi untuk menjaga suhu atau temperatur pada yang tertentu. Hal ini dilakukan karena pengukuran nilai pada mobile phase bisa berubah pada suhu yang berbeda. Lalu yang terakhir ada UV phase detector. UV phase ternyata tidak hanya ada pada spektrometer, namun ada juga pada HPLC. Berikut adalah gambaran dari UV phase detector pada HPLC, mekanisme pengukuran dan hasil pengukuran dalam bentuk grafik. Persiapan awal sebelum menggunakan HPLC.
Yang pertama yaitu lakukan persiapan sampel yang akan dianalisa dengan menggunakan instrumen ini. Pastikan jumlahnya sesuai dengan Anda mengerti metode apa yang perlu digunakan. Yang kedua, lakukan pengecekan kabel ke sumber daya atau listrik. Pastikan setiap kabel sudah terhubung, baik komputer ke listrik, instrumen ke listrik, atau komputer ke instrumen. Yang ketiga, jika dirasa tegangan listrik di bawah wilayah Anda tidak stabil, disarankan menggunakan stabilizer untuk memastikan sumber daya stabil. Yang keempat, nyalakan komputer di setiap modul pada alat HPLC. Perhatikan sejenak setiap modul dari komputer apakah menyala dengan baik. Jika terdapat modul yang tidak menyala atau komputer tidak menyala, lakukan pengecekan kabel yang terhubung ke sumber daya. Yang kelima, saat Anda merasa sudah menyalakan instrumen sesuai dengan prosedur, namun tidak menyala, tidak perlu menekan tombol power berulang kali. Hubungi saja teknisi laboratorium Anda. Yang keenam, buka atau double-klik icon software yang HPLC di komputer Anda. Lakukan pengecekan sederhana apakah instrumen dan komputer sudah saling terhubung dan bisa berkomunikasi. Selanjutnya yaitu ada pengoperasian HPLC. Yang pertama yaitu perhatikan pipa atau selang outlet sudah terletak pada penampung yang benar, karena ini penting untuk menampung limbah proses analisa. Yang kedua, fokus ke software yang ada di komputer. Sebelum dan sesudah menggunakan alat laboratorium ini, Anda diharapkan melakukan flush atau purge atau dikenal dengan istilah pencucian kolom. Hal ini dilakukan agar kondisi kolom selalu dalam keadaan bersih dan tidak tersumbat. Pastikan membuka katup tekanan sebelum melakukan pembersihan kolom. Yang ketiga, perhatikan dan pastikan larutan yang digunakan untuk fase gerak tersedia dalam jumlah yang cukup. Beberapa jenis larutan yang digunakan diantaranya adalah asetonitrile, metanol, atau aquabides. Yang keempat, lakukan setting method pada software HPLC. Pada tahap ini, Anda diminta untuk melakukan setting detail mengenai aplikasi, komplikasi, dan waktu injeksi. Jika sebelumnya Anda sudah memiliki metode, tidak perlu membuat baru, digunakan saja yang sudah ada. Selanjutnya, yang kelima, yaitu operasikan instrumen untuk mendapatkan baseline yang stabil. Jika belum mendapatkan baseline yang stabil, perhatikan langkah-langkah sebelumnya. Jika di antara Anda ada masih pemula, mintalah seorang yang lebih ahli untuk membantu dalam hal ini. Yang keenam, pastikan tidak terdapat gelembung pada cairan fase gerak. Salah satu hal membuat baseline menjadi tidak stabil adalah adanya gelembung. Beberapa jenis HPLC biasanya dilengkapi dengan degesser. Yang ketujuh, setelah baseline didapat, Anda bisa memulai memasukkan sampel dengan cara injeksi manual atau autosampler. Itu tergantung konfigurasi dari alat Anda. Kelebihan menggunakan autosampler tentunya lebih otomatis dan presisi. Yang kedelapan, detektor akan menangkap data dari sampel dan mendapatkan di software. Pada beberapa kasus mungkin saja Anda menemukan puncak ganda dan belum langsung menemukan puncak tunggal pada kromatogram. Lakukan optimasi jika diperlukan. Yang terakhir yaitu save atau print hasil dari pengukurannya. Di setiap menggunakan alat, pasti mempunyai kalibrasi. Nah, kalibrasi pada HPLC ini yang pertama yaitu pastikan instrumen siap untuk dikalibrasikan, prosedur startup siap diikuti. Yang kedua, pastikan pompa lulus uji kebocoran dengan penurunan tekanan. Yang ketiga, jagalah tabung pembuangan sedemikian rupa sehingga tekanan fase gerak air jatuh ke dalam labu ukur 10 mili yang benih dan kering tanpa menyentuh dinding labu, dan seragam menyerahkan stopwatch ketika tetesan pertama jatuh ke dalam labu. Yang keempat, tunggu hingga fase gerak yang terkumpul mencapai tanda 10 mili pada labu ukur dan matikan segera. Yang kelima yaitu catat waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan 10 mili fase gerak dalam log kalibrasi. Yang keenam, ulangi prosedur ini untuk 1,0 mili dan 1,5 mili dan 2,0 mili per menit laju aliran. Yang ketujuh, ulangi langkah 3-6 tetapi gunakan metode HPLC Gradient
sebagai fase gerak dan bukan air. Yang kedelapan, bandingkan hasil kesusahannya dengan batasan yang diberikan dalam log kalibrasi dan beri keterangan mengenai status kalibrasi. Yang kesembilan, pencapaian pengukuran instrumen dan kolom HPLC masing-masing pada regitor, log penggunaan instrumen dari kolom regitor. Yang terakhir, jika terjadi ketidakpatuhan, ikuti program pemeliharaan. Selanjutnya ada troubleshooting HPLC atau masalah pada HPLC. Yang pertama, bisa terjadi karena masalah tekanan HPLC. Tekanan itu bisa terjadi karena tidak normal, balik yang tinggi, balik yang rendah, perputaran tekanan. Yang kedua yaitu adalah masalah kebocoran. Kebocoran ini bisa terjadi pada fitting, pompa, injektor, kolom HPLC, atau kebocoran pada detektor. Yang ketiga yaitu masalah injektor manual dan injektor autosampler. Dan yang keempat yaitu masalah pada kolom HPLC bisa terjadi karena puncak trailing, fronting puncak, pisahan puncak akibat kontaminasi pada seluruh masuk kolom, distorsi puncak besar, distorsi puncak kecil, dan yang terakhir yaitu tailing puncak meningkat. Baik teman-teman, pemaparan materi pada kali ini telah selesai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.